Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahuddin Abi. Nomor UKG saya 2015 00778179. Pada hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2020, saya akan laksanakan video ukin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Nah, sudah sarapan? Sudah. Ya. Baiklah. Untuk mulai pembelajaran hari ini, mari kita ikuti Bapak ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Jepret jepret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadilah apa? Kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Ya, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni iman. Dah. Selama COVID ini bagaimana kalian? Selalu menjaga kesehatan kan? Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak kalau keluar, selalu gunakan masker, itu jangan lupa. Ya. Baiklah, kalian masih ingat pembelajaran yang sudah lewat, pembelajaran kita kemarin tentang ekosistem kemarin. Masih ingat kan? Masih. Alhamdulillah. Ini Bapak lihat ada kawan kita yang tidak hadir juga. Padahal sudah Bapak share di WA grup untuk ikut. Tapi mungkin jaringan, pengaruh jaringan ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Coba diperhatikan ya. Nampak? Nah, kita masih belajar di tema 5, yaitu subtema 3. Nah, ini tujuan kita belajar pada hari ini. Karena nanti dengan mengamati teks, nanti akan Bapak tampilkan teks. Kemudian kalian bisa membuat beberapa pertanyaan nanti dari teks tersebut. Yang kedua, dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekeliling, kalian nanti harus mampu mengaitkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring makanan. Ini menu aktivitas kita pada hari ini.
Nanti ada kita menyimak video, membaca, berlatih, mengamati. Ada berapa yang kita lalui? Ada berapa macam? 4 macam. Dah. Kita lanjut untuk mengamati videonya. Kesempatan kali ini kita akan belajar ekosistem subtema 3 sistem, dan kita sampai pada sahabat cerdas. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan kedua gambar. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan penebangan hutan. Tahukah kalian akibat apa yang ditimbulkan terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Lalu bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Misalnya pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat, dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Misalnya pada rantai makanan berikut ini, jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain. Misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Sahabat cerdas, perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peranan penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satunya adalah seni tari. Misalnya tari merak. Tari ini menceritakan tentang gerak-geri dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Gambar apa ini?
Gambar apa ini? Yang pertama ini? Ini gambar apa? Kayu. Orang menebang kayu. Ini Membuang sampah sembarangan. buang sampah sembarangan. Kira-kira kalau menurut kalian kegiatan ini kegiatan yang baik atau bagaimana? Buruk. Tidak Kenapa? baik. Kenapa? Kenapa? Kalau kita menebang kayu apa yang terjadi? Banjir. Nah, daerah kita sering banjir kan? Daerah kita sering banjir. Ya. Ya, sekarang saja lagi banjir. Banjir. Kegiatan yang kedua, Membuang sampah membuang sembarangan. sampah sembarangan. Ini kalau kita buang sampah begini apa yang terjadi? Sungai jadi jorok. Sungai jadi jorok. Kalau sungai jadi jorok, Banyak penyakit. banyak penyakit. Apalagi? Ada lagi? Tidak bisa diminum. Airnya tidak bisa diminum. Ya, karena sudah jorok. Untuk mandi saja tidak bisa. Kemudian selain itu, kegiatan ini juga ada dampak-dampak yang lain. Nanti bisa kamu dapat setelah kita belajar hari ini. Apalagi pengaruhnya. Nah, ini merupakan apa yang kamu lihat ini? Gambar apa? Tanaman jagung. Ya, tanaman jagung. Ada gunung. Jagung. Jadi kalau pada musim hujan, jagung itu tumbuh subur. Nah, kalau di sawah atau di kebun, tumbuh subur dia. Kemudian dengan suburnya, dengan banyaknya tanaman, itu menghasilkan makanan yang banyak bagi para Tikus. 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 Tikus berkembang biak banyak. Dengan banyak tikus, banyak ular. Ya. Karena ular makannya apa? Tikus. 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 Ular makan tikus. Nah, tikus makan apa? Padi. Padi. Kemudian ada elang. Elang Jagung. makan apa? Ular. Ular. Jadi ini saling memakan dia. Tikus makan jagung, padi. Kemudian ular makan tikus dan elang makan ular. Nah, ini rantai makanan yang terjadi di perkebunan atau persawahan. Ini berlangsung secara alami. Ini halnya seperti kita buang sampah tadi. Kalau ini kita lakukan, kalau kita buang sampah sembarangan, itu mengakibatkan ekosistem di dalam air itu terganggu. Contohnya, ikan tidak bisa berkembang biak, terganggu dia. Untuk hidup, untuk bernapas, ikan tidak bisa kalau airnya sudah tercemar. Kalau penebangan kayu, apa yang terjadi? Banjir. Selain banjir, untuk rantai makanan. Ada yang tahu? Hewan akan mati. Hewan akan mati. Karena tidak punya tempat tinggal. Ya, tidak mempunyai tempat tinggal. Apa lagi? Ada lagi? Tumbuhan itu produsen, penghasil makanan. Jadi dengan berkurang tumbuhan, makanan bagi hewan juga akan berkurang. Ya. Berkurang. Dah. Kita akan itu video tadi. Kemudian sudah kalian pahami? Kira-kira kalau kita menebang pohon, membuang sampah, akibatnya bagaimana? Sudah tahu? Sekarang kita membaca, biar lebih tahu ya. Kita membaca dulu.
Coba Bapak silakan Fitri untuk membaca bacaan ini. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di bawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Kalian sudah membacanya. Jadi setelah kalian baca, kalian simak. Ini bacaan ini juga sudah Bapak share di WA group, di kelas daring kita juga ada. Nanti kamu baca lebih teliti, kamu pahami semuanya. Kemudian Bapak juga sudah membagikan LKPD. Kalian bisa dapatkan dari kelas daring modul kita ataupun dari grup WA yang sudah Bapak share tadi. Ini dia, Bapak share di grup WA tadi. Nah, dari bacaan yang kamu baca tadi, kamu buat pertanyaan dari setiap paragrafnya. Ini satu paragraf kamu buat minimal dua pertanyaan tiap paragrafnya. Masing-masing kalian buat, masing-masing kalian harus membuat dua pertanyaan tiap paragraf, berarti ada 6 pertanyaan yang harus dibuat berdasarkan isi atau berdasarkan apa isi dari bacaan yang kita baca tadi, yang sudah dibaca oleh teman kalian tadi. Bacaan itu juga bisa kamu download di kelas daring kita, di kelas modul sudah Bapak bagikan. Kemudian setelah selesai kamu mengisi ini semua, kamu share di grup WA. Boleh tukar saja dengan teman-teman kalian, sama siapa saja boleh. Mungkin misalnya Siva memberikan pertanyaan kepada Titi, kemudian Titi memberikan kepada Siva, boleh begitu, kita saling bertukar. Nanti kawannya menjawab jawabannya, tulis di sini apa jawabannya, akan tentu ya. Misalnya jawabannya pertanyaan mengapa jaring makanan
berubah. Nah, ini setelah kamu buat semua, kamu kirim sama teman kamu. Teman kamu yang akan buat jawabannya. Ini buatnya jawabannya apa? Ya, sudah paham? Baik. Setelah selesai nanti, kamu kirim kembali LKPD ini ke grup WA atau ke Bapak aja. Kamu bisa jadi ke Bapak saja ya. Nah, ini Bapak tunggu selama 10 menit untuk dikerjakan. Sekarang silakan. Ya, sudah Bapak cek, ternyata sudah ada yang mengirim ya. LKPD-nya sudah ada yang mengirim, ini berarti sudah siap. Jadi kita coba lihat LKPD-nya ini. Sama-sama kita lihat. Nah, ini dia LKPD yang sudah jadi, yang sudah dikirim ya. Kembali. Jadi coba yang membuat pertanyaannya silahkan dibaca dulu. Baca satu-satu. Kapan tanaman padi dapat tumbuh subur? Apa yang akan terjadi ketika tanaman padi meningkat? Kapan tanaman padi dapat tumbuh subur? Apa yang akan terjadi ketika tanaman padi meningkat? Kenapa suatu rantai makanan tidak boleh putus? Apa penyebab jaring-jaring makanan terganggu? Apa yang bisa merusak jaring-jaring makanan? Ya, terima kasih. Memang ini Bapak lihat ada di nomor 1. Ini tidak mungkin lupa ya, tidak menulis. Nah, atau tidak menyertakan tanda tanya. Satu titik ini tanda tak ubah. Harusnya di sini tanda tanya. Nah, selanjutnya kita dengar jawabannya. Silakan yang buat jawaban tadi. Apa dibaca? Ketika musim hujan, jumlah hewan pemakan padi meningkat karena semua bagian dari rantai makanan itu berperan. Jumlah hewan seperti tikus, ular, burung, elang akan berkurang. Baik, terima kasih. Sudah membaca jawaban pertanyaan. Sudah membaca pertanyaan dan juga jawabannya. Ini cukup bagus ya. Bisa ditingkatkan untuk depannya. Terima kasih. Lanjut pembelajaran kita pada hari ini. Yang selanjutnya kita lihat apa lagi tugas kita. Ini kemudian ayo mengamati. Perubahan terjadi di sekeliling kita. Setiap perubahan yang terjadi akan melalui komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Apa saja akibat perubahan tersebut? Mari kita lakukan kegiatan ini bersama dengan teman sekelompok. Yang pertama, amati kembali hasil pekerjaan kelompokmu tentang jaring-jaring makanan pada pembelajaran yang sudah lewat hari ini sebelumnya. Yang kedua, buatlah skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut. Misal perubahan karena musim, bencana alam, atau kegiatan manusia. Yang ketiga, lalu catatlah kemungkinan yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem. Kemudian yang keempat, catat juga akibat perubahan itu terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut pada kolom keterangan. Lihat contoh gitu, nanti Bapak tampilkan contohnya. Buatlah diagram untuk menunjukkan perubahan tersebut. Kamu dapat menggunakan gambar untuk memperjelas diagrammu. Jelaskanlah hasil diskusimu di depan kelas. Nanti kalian akan tampil untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ya. Tersebut. Nanti kalian buat ini dalam kolom ini. Di atasnya dulu kamu tulis nama ekosistemnya. Misalnya apa? Ekosistem sungai, ekosistem sawah, kebun, apa yang kalian dapat tidak. Kemudian penyebab perubahannya apa? Kamu buat diagramnya. Kalau di sungai itu ada tumbuhan air.
plankton, dan lain-lainnya sebagai produsen. Nanti konsumen tingkat pertamanya apa? Konsumen tingkat kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kemudian pengurai. Nah, kemudian di kolom keterangan ini kamu tulis keterangannya apa? Misalnya, jika tumbuhan air meningkat, maka populasi ikan kecil atau udang juga meningkat. Jadi misalnya di sawah, jika populasi padi meningkat, maka populasi belalang juga meningkat, atau populasi tikus meningkat. Jika salah satunya berubah, misalnya tikus berkurang karena diburu oleh manusia yang dianggap sebagai hama, dibunuh semua. Nah, ini kamu ini kamu selesaikan sampai besok pagi baru diupload, karena ini kalian kerjakan berkelompok, berdiskusi dulu. Atau ada hal-hal yang belum kamu pahami, hal apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini, bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini. Ini kamu tulis semuanya di kolom chat di kelas daring, ataupun kamu bisa juga mengirim ketiga jawabannya ke WA Bapak. Tapi sebaiknya di kelas daring saja ya. Kemudian kalian akan mengerjakan evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian tentang pemahaman apa yang telah kamu pelajari hari ini. Soalnya nanti kamu langsung tulis nama pada evaluasi. Setelah kamu klik di Google Form, ini seperti ini tampilannya. Kamu tulis nama kamu siapa di sini pada teks pada nama, misalnya Dika, tulis nama Dika di situ. Kemudian kalian jawab terus pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, bermain dapat menyenangkan dan mendidik anak-anak sangat suka bermain karena bermain mampu membuat mereka merasa gembira. Beragam jenis permainan anak pun kini hadir, namun agar permainan jadi lebih bermanfaat, pilihlah. Nah, setelah kamu baca, lihat ini ada gagasan utama dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat. Ada pilihan A pertama, B kedua, yang ketiga, keempat. Mana yang benar? Silakan kamu klik nantinya ya. Kemudian di bawahnya juga ada, ini ada 10 soal yang Bapak buat. Kamu jawab semua. Setelah kamu jawab, pastikan dulu jawabannya benar, sudah sesuai dengan apa yang kalian pahami, atau menurut kalian sudah benar. Nanti tinggal kamu klik kirim di bawahnya, ada kirim, perintah kirimnya. Kalau sudah siap kamu kirimkan aja ya. Nanti setelah kamu kirim, jawabannya nanti langsung akan keluar berapa perolehan nilai yang kamu dapat. Jadi Bapak rasa kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, bisa kita akhiri. Ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Ada yang Tidak bertanya? ada, Pak. Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk menutupnya, marilah sama-sama kita membaca hamdalah untuk memohon keberkahan ilmu yang kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد Shiratal وإياك mustaqim. نستعين Shiratal اهدنا ladzina الصراط an'amta 'alaihim المستقيم صراط ghairil maghdubi الذين 'alaihim أنعمت عليهم waladdallin. غير المغضوب عليهم